Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Juliana, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VOC sampai politik etis tugas ulangan sejarah. Yang pertama ada masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC itu dikenal dengan Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC itu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, kemudian Prancis membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat keu yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batav, menunjuk Dendels dengan tugas mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, dan membuat berbagai kebijakan. Ada kebijakan pertahanan: 1. Memperbanyak jumlah pasukan, ada 18.000 orang pribumi. 2. Membuat angkatan legion Mangkunegara dan membangun jalan raya anyar sampai Panarukan. Lalu ada kebijakan politik dan pemerintahan, yaitu 1. Mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Lalu kebijakan peradilan ada 3, yaitu orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi, yaitu buat peraturan pemberantas korupsi. Dan ada kebijakan sosial ekonomi, yaitu melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri lalu dipecat. Jensen dipilih pada tahun 1806. Jensen terusir karena di wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian tentang yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjukkan prinsip, yaitu segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, dan tanah milik pemerintah. Ada kebijakan politik dan pemerintah, yaitu membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Lalu ada kebijakan sosial ekonomi, yaitu menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, dan menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan dan bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia.
Pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan yaitu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, satu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya, 2 tanah yang digunakan bebas pajak, 3 hasil panen diserahkan ke pemerintah, dan pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasaan pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah, yaitu tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbit 2 buku, Sticker Contraction oleh Franzen Max Havelaar oleh Louis Decker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus dan diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, ada sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka ada perkebunan tebu dan perkebunan tembakau. Dampaknya, memberi keuntungan kepada swasta, hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Program politik etis yaitu edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dan dampaknya yaitu pembangunan sarana aktivitas pertanian dan pembangunan sarana transportasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.